Kalian pernah lihat nggak sih giveaway iPhone di internet terus mikir, wah ini beneran nggak ya? Kok kayaknya terlalu bagus buat jadi kenyataan? Kalau iya, kalian nggak sendirian. Soalnya, belakangan ini internet di Indonesia lagi ramai banget sama kecurigaan kalau banyak giveaway gede-gedean itu cuma settingan. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena ini, satu persatu, buat ngeliat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Oke, kita mulai dari sini ya. Inti dari semua keramaian ini tuh sebenarnya berakar dari satu ide yang kuat banget dan mungkin kedengaran familiar buat kita semua. Ada anggapan kalau di zaman sekarang, nilai seseorang itu ditentukan dari HP apa yang mereka pegang. Biar kita ngerti kenapa giveaway ini bisa laku keras banget, kita harus paham dulu psikologi di balik hadiahnya itu sendiri. Kenapa coba harus iPhone? Emang apa sih istimewanya barang ini sampai segitunya diperebutkan? Gini, buat banyak orang, punya HP merek tertentu itu sama aja kayak cara buat naikin status sosial. Ini tuh udah bukan lagi soal fungsi, tapi soal gengsi. Ibaratnya, ini tiket instan buat kelihatan naik kelas di mata orang lain. Nah, pola pikir kayak gini nih yang penting banget kita pahami. Kenapa? Karena inilah yang menciptakan semacam pasar raksasa yang isinya orang-orang penuh harap, audiens yang sempurna bagi siapapun yang ngejanjiin iPhone gratis. Ada permintaan besar yang lahir dari sebuah keinginan, dan di mana ada permintaan, di situ pasti ada yang coba ambil keuntungan. Oke, sekarang ayo kita lihat model bisnis yang nargetin keputusasaan ini. Gimana sih mesin giveaway ini sebenarnya jalan? Dan yang paling penting, siapa yang benar-benar dapat untung dari semua ini? Ada pepatah lama yang pas banget buat situasi ini. Nggak ada yang namanya makan siang gratis. Ini ngingetin kita buat selalu skeptis. Soalnya, di dunia marketing digital, selalu ada harga yang harus dibayar. Meskipun harganya nggak selalu dalam bentuk uang. Jadi, giveaway ini jarang banget murni soal amal. Ini tuh strategi buat bangun audiens demi keuntungan. Followers dan traffic yang bejibun itu adalah aset digital yang nantinya bisa dijual ke pengiklan. Jadi hadiahnya itu cuma umpan dan audiensnya adalah ikan yang ditangkap. Oke, motifnya udah mulai jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bukti-bukti yang bikin curiga. Disinilah para detektif netizen mulai beraksi. Netizen mulai ngoprek video-video giveaway ini dengan teliti banget, dan apa yang mereka temuin tuh bener-bener menarik. Jadi kecurigaan ini muncul bukan dari asumsi kosong, tapi dari kejanggalan-kejanggalan yang kok ya muncul terus-terusan. Nah, lihat deh polanya. Ini aneh banget. Ada orang yang sama menangin hadiah yang beda-beda, atau beberapa pemenang yang ternyata saling kenal. Ini nunjukin kemungkinan besar kalau pemenangnya itu nggak dipilih secara acak. Ini lebih kelihatan kayak sebuah pola, bukan kebetulan semata. Dan investigasinya nggak berhenti di satu kreator aja. Pola yang mirip-mirip mulai kelihatan di tempat lain. Hal ini nunjukin kalau ini tuh mungkin bukan cuma kasus 1-2 orang, tapi ya mungkin udah jadi semacam praktek umum. Pola daur ulang aktor di berbagai video ini akhirnya ngarah ke satu kesimpulan yang susah dihindari. Ini semua bisa jadi cuma settingan. Orang yang sama mainin peran yang beda-beda, semuanya demi menciptakan narasi kebaikan yang sebenarnya palsu. Nah, inilah yang disebut sebagai aktor bayaran. Jadi, ini adalah orang yang dibayar buat mainin sebuah peran dalam skenario, tapi disajiin seolah-olah itu kejadian nyata. Kalau di film atau sinetron sih wajar ya. Tapi, kalau ini dibungkus sebagai konten amal yang spontan, disitulah masalah etisnya muncul. Masalahnya, ini tuh bukan sekedar drama online, ada konsekuensi yang signifikan banget di dunia nyata. Harapan, apalagi harapan palsu, itu bisa jadi bumerang yang bahaya banget. Gara-gara percaya giveaway itu beneran, orang-orang mulai nekat. Mereka datengin rumah pribadi si kreator. Coba bayangin, ada yang rela datang jauh-jauh dari Ciamis jam 3 pagi, cuma demi berharap dapat cipratan rezeki yang mereka lihat di layar HP. Dan mungkin dampak yang paling dalam dan paling parah itu bukan soal uangnya, tapi ini tumbuhnya mental pengemis. Ini soal terkikisnya nilai-nilai soal kerja keras dan usaha. Efeknya punya biaya sosial yang nyata. Ini bisa merendahkan nilai pendidikan dan usaha demi nunggu dikasihani. Secara nggak langsung, ini seolah ngajarin kalau cara paling gampang buat sukses itu ya minta-minta, bukan berjuang. Jadi, dari semua ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Apa yang harus kita ingat setelah ngeliat gimana gampangnya realita itu dibengkokkan di dunia maya? Ada satu konsep buat ngejelasin ini, namanya hiperrealitas. Gampangnya, ini kondisi di mana batas antara yang nyata dan yang simulasi online itu jadi kabur banget. Media sosial itu, ya dunia hiperrealitas itu. Acara yang settingan bisa kelihatan asli banget. Konten amal bisa jadi cuma iklan. Dan air mata bisa jadi cuma akting. Terus, gimana cara kita bertahan di dunia kayak gini?
Gampang, ada 3 senjata utama. Pertama, skeptis. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar emang nggak nyata. Kedua, berpikir kritis. Coba tanya, kenapa konten ini dibuat? Dan ketiga, pahami motifnya. Ingat, tujuannya seringkali cuma traffic dan duit, bukan murni mau beramal. Intinya, jadilah konsumen media yang cerdas. Jangan cuma jadi penonton pasif. Nah, sekarang kalian udah tahu kan? Pertanyaan berikutnya adalah, setelah ini, apa lagi yang bakal kalian pertanyakan? Karena ini tuh bukan cuma soal giveaway loh. Ini tentang gimana kita harusnya ngelihat semua yang kita konsumsi online. Dari berita sampai konten motivasi, selalu tanya mana yang nyata, mana yang rekayasa, dan kenapa kita harus peduli.